Halo anak-anak ibu, salam sehat, salam jumpa nak. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya nak. Dan jangan lupa berdoa selalu ya nak, sebelum dan sesudah memulai setiap aktivitas kita. Oke anak-anakku yang baik, pada hari ini kita akan belajar agama, yaitu manusia sebagai citra Allah. Dalam pelajaran ini nanti kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Yang kedua adalah perempuan dan laki-laki sederajat. Maka mari kita melihat satu persatu. Oke, anak-anakku yang baik. Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah secitra atau segambar dengannya. Perempuan dan laki-laki diciptakan dengan perbedaan fisik, ya. Perbedaan itu bukanlah untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Perempuan dan laki-laki hendaknya saling menghargai sebagai rekan yang saling membutuhkan dan melengkapi. Perempuan dan laki-laki sama di hadapan Allah, walaupun keduanya diciptakan berbeda. Perbedaan ini yang mengarah untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Oke anak-anakku yang baik, dalam keluarga di Indonesia pada umumnya, orang tua atau lingkungan secara langsung maupun tidak langsung telah membuat peran anak laki-laki dan perempuan secara berbeda. Anak laki-laki diminta membantu orang tua dalam hal-hal tertentu saja, bahkan seringkali diberi kebebasan untuk bermain dan tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Sedangkan anak perempuan sebaliknya diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan yang menyangkut urusan rumah, membersihkan rumah, memasak, dan mencuci. Nanti dapat kita lihat apa peranan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat ya. Perempuan itu biasanya memasak di dapur, mengurus rumah tangga. Sedangkan di masyarakat desa bahwa laki-laki itu membajak di sawah. Ya. Di perkotaan mungkin ke kantor atau memiliki usaha ya. Sedangkan perempuan itu di dapur membereskan atau memasak makanan sehari-hari. Itulah peranan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat ya. Boleh dilihat gambar nak yang ibu buat. Oke. Anak-anakku yang baik, kita melihat bahwa kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25, Allah melihat bahwa manusia tidak baik jika sendirian. Allah berkeinginan hendak menciptakan teman Adam. Allah membuat Adam tertidur nyenyak supaya bisa mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam, dibangunnyalah seorang perempuan yang dinamakan Hawa, lalu dibawanya kepada Adam. Adam tidak lagi sendiri dan ia sudah memiliki teman hidup yang selalu bersama dia. Wanita diciptakan untuk menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Selaku rekan, perempuan harus bersama-sama menanggung tanggung jawab laki-laki dan bekerja sama dengannya dalam memenuhi maksud Allah bagi kehidupan laki-laki dan keluarga. Ibu akan merumuskan ya pengalaman hidup dan merumuskan keadaan hidup manusia yang saling melengkapi. Bagaimana pengalaman hidup dan merumuskan kehidupan atau keadaan hidup manusia yang saling melengkapi? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Penciptaan ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sederajat ya. Sederajat laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki saling membutuhkan dan melengkapi sebagai teman untuk bekerja sama. Sebagai teman, perempuan dan laki-laki harus saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling membantu dalam suka dan duka. Maka laki-laki dan perempuan itu sederajat.
Maka tidak ada yang tinggi derajatnya, laki-laki lebih tinggi, tidak, sama derajat kita diciptakan Tuhan. Hanya peran dan tugas kita yang berbeda. Perempuan dan laki-laki memiliki persamaan dan perbedaan sebagai kekhasan masing-masing seperti watak dan sifat ya. Itu ya perbedaannya ya. Perbedaan itu bukanlah untuk membuat perempuan dan laki-laki saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Justru itu membuat mereka harus hidup dengan saling menghormati dan mencintai. Allah menciptakan perempuan dan laki-laki sepadan. Kesepadanan mereka hendaknya mewujud dalam hidup bersama, saling menolong, saling melengkapi, saling menghargai, dan saling mengisi. Perempuan dan laki-laki tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan sesama. Mereka dapat berkembang hanya dengan hidup bersama, dengan saling melayani dan mencintai. Perempuan dan laki-laki hidup bekerja sama dengan orang lain. Dalam hidup bekerja sama ini dibutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki bukanlah penghalang untuk bekerja sama, melainkan anugerah dari Allah untuk saling memperkaya. Maka sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah, perempuan dan laki-laki memiliki tugas yang mulia yang sama, yakni untuk memelihara dan mengembangkan seluruh ciptaan Allah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sebagai pertanyaan nanti Ibu akan menulis di akhir video ini. Terima kasih.